Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana bi udmati syariatihi maktuban fil Qur'an. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Bapak Ibu dan sekalian, jamaah salat subuh kajian ilmu Masjid As-Salam Perumahan Permai 1 ya, yang dirahmati Allah. Materi yang diminta kepada saya adalah istiqomah. Saya ingin mengawali bahwa sebenarnya manusia itu makhluk Allah yang butuh sandaran, butuh pembenaran dari apapun yang ia pilih dalam kehidupan ini. Jadi kalau jenengan disuruh milih, ada barang-barang yang beragam, pasti panjenengan akan milih yang lebih bernilai, lebih sesuai, lebih tepat. Kecenderungan alami seperti itu namanya ghorizah, insting. Ghorizah, insting. Jadi insting manusia itu adalah ingin menjalani hidup ini dengan lurus, ingin menjalani hidup itu dengan tepat, ingin menjalani hidup itu dengan benar. Insting itulah sebenarnya dalam bahasa Quran disebut dengan istiqomah. Keinginan untuk hidup yang lurus, keinginan untuk hidup yang benar, keinginan untuk hidup yang tepat. Maka kemudian istiqomah itu sering dimaknai luzumuddin bi ghairi guluwin wala naqsin. Pengertian istiqomah secara esensial, secara mendasar itu adalah luzum, tetap konsisten, komitmen di dalam agama tanpa menambah-nambahi dan tanpa mengurangi, tanpa melampaui batasan agama itu sendiri. Gampangannya, kalau di maqasidus syar'i, di dalam tujuan pensyariatan Islam itu ada di antara fungsi syariah itu adalah lihifdiddin, untuk menjaga agama itu sendiri, untuk memelihara agama itu sendiri, agar agama itu tidak tercampur dengan budaya, tetapi agama itu menjadi nilai-nilai norma yang mendorong orang untuk berbudaya. Budaya itu hasil cipta karsa karya manusia, itu namanya budaya. Jadi mulai dari konsep pemikiran, harapan, impian, sampai dengan kreasi-kreasi, wujud daripada keinginan-keinginan, kemudian menjelma dalam sikap laku tindakan yang terbiasakan, itu namanya budaya. Sehingga saya sering mengatakan budaya tanpa agama itu sebenarnya berbahaya. Karena yang menjadi nilai dari budaya itu seharusnya adalah agama. Karena ketika agama itu yang dijadikan sebagai kekuatan yang mendorong manusia berperilaku, berpikir, bersikap, bertindak, berbuat, maka kecenderungan manusia untuk berada dalam kebaikan, kebenaran tadi itu bisa terpenuhi, bisa tercukupi, bisa terwadahi. Jadi antara kepinginannya itu dengan wujud perilakunya itu kongruen, setara, sebangun gitu ya. Jadi tanpa adanya pemeliharaan agama terhadap ajaran agama itu sendiri, sulit agama itu dibedakan satu dengan yang lain. Jadi panjenengan itu kalau ada kalimat semua agama sama, itu sebenarnya adalah kesemrawutan daripada pemikiran manusia. Saking pinginnya manusia itu mengerti bahwa agama itu sebenarnya sama, pengertiannya adalah innad dina indawal Islam. Maksudnya begitu. Jikalau kau merasa bahwa kau ada yang mencipta, maka agama itu adalah aturan yang dicipta oleh Tuhanmu supaya hidupmu itu mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan dunia dan akhirat. Mestinya itu yang dimaksud agama itu sama. Jadi semuanya itu ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla ta'budu illallah. Jadi yang sama itu adalah keyakinan bahwa ada kalimat yang sama di antara kita semua manusia ketika dia kembali kepada ghorizah, instingnya, nalurinya, taubi'inya, yakni kalimat itu adalah dia tidak akan menjadi penghamba kecuali kepada Tuhan yang benar, kecuali kepada Allah. Karena ketika mereka itu betul-betul merenungkan dengan pikiran yang cerah, yang cerdas, maka semua bentuk ketuhanan yang tidak berujung kepada Tuhan yang benar itu adalah
kesemerawutan di dalam berpikir. Saya kembali bahwa istiqomah itu konsisten menetapi di dalam agama dengan tanpa guluun melampaui batas, tanpa berlebih-lebihan, dan juga tanpa mengurang-urangi atau mengabaikan. Jadi tidak menganggap enteng terhadap agama, juga tidak menganggap berat agama itu. Nah, maka kemudian ada istilah wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahudina hunafa'a. Keberagamaan yang kita tunaikan itu tidak bermakna ketika tidak diikuti dengan kemurnian semata untuk tegaknya agama itu sendiri. Untuk bisa menjadi orang yang istiqomah, ya harus menegakkan agama itu semata untuk agama. Agama itu semata untuk agama. Pengertiannya apa? Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, apa yang ditunjukkan oleh Allah, kita ikuti semuanya itu adalah untuknya. Karena dia menyuruh kita seperti itu, maka kita kerjakan. Selebihnya apa kata Allah. Sholat kita diterima atau tidak, kita diskusikan dengan teman kita, tidak ada artinya. Kenapa? Karena yang menerima sholat bukan teman kita. Yang menerima sholat adalah Allah. Loh, kalau masih diembel-embeli untuk ketenaran dirinya, untuk diakui dirinya, dalam bahasa Robert Maslow, itu kan kebutuhan manusia tertinggi itu aktualisasi, pengakuan bahwa eksistensinya ada. Ketika semua sudah terpenuhi, manusia itu mengarah kepada itu, pengen diakoni. Jadi ada masjid yang tidak pernah rukun takmirnya, ada masjid yang tidak pernah rukun dengan jamaahnya, karena saling ingin diakui. Itu penyakit setan tadi itu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, sehingga menanamkan kecongkakan, kesombongan. Itu penyakit yang bisa meluruhkan keistiqomahan kita. Maka sekali lagi fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Agama yang dibuat oleh Allah itu sudah sesuai dengan fitrah kita. Jadi aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratan wal fatarna sa'alaiha. La tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Walakin aksarun nasi la ya'lam. Tapi kebanyakan manusia itu banyak yang memang tidak tahu, tidak paham, tidak ngerti bahwa agama yang dibuat oleh Allah itu sebangun dengan fitrahnya, sesuai dengan kecenderungannya. Manusia ingin berbuat baik, maka ayat-ayat dalam agama Allah itu mengantarkan manusia mengapresiasi bahwa perbuatan baik manusia itu tidak hanya bermanfaat saat ini, tapi akan mendapat upah yang lebih besar daripada yang ia jalankan. Loh, berarti kan kongruen itu. Didorong, manusia ingin baik, agama mendorong manusia untuk tampil sebagai yang terbaik. Ayyukum ahsanu amal. Oke. Jadi cara istiqomah itu ya harus kita berusaha bagaimana menegakkan agama itu terlepas dari motivasi-motivasi yang lain. Fasholli li rabbika. Salat itu untuk Tuhan kami, Tuhanku, untuk yang mengatur hidupku. Wanhar, berkorban, korban itu juga untuk Tuhanku, bukan untuk yang lain. Haji, umroh, semua itu untuk Tuhanku. Tidak ada yang lain yang terikut di sini. Kalau sudah ada, ini racun istiqomah sudah mulai menggerogoti. Karena apa? Keikhlasannya menjadi minim, sehingga kecenderungan untuk berbelok di tengah jalan itu akan terjadi. Jenengan iso sodako, tapi dengan sodako itu kadangkala jenengan jadi congkak dan sombong kepada orang lain. Padahal congkak sombong itu adalah pantangan, gitu. Itu belokan-belokan, tikungan-tikungan yang akan menelan, menilep kebaikan-kebaikan kita. Nah, berikutnya ketika orang itu sudah bisa berada dalam posisi istiqomah, itu Rasul memang pernah ditanya, ayul Islam a'dham ya Rasulullah. Sebenarnya Islam yang sangat utama itu berada pada posisi apa ya Rasul? Faqala, maka Nabi menjawab, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman dengan Allah. Aku beriman dengan Allah. Aku percaya dengan Allah. Tidak hanya percaya kepada Allah, tapi percaya dengan Allah. Seolah-olah perasaannya ini menyatu dengan keinginan-keinginan Allah. Kalau kepada kan seolah ada jarak. Ilallah. Amantu ilallah. Aku percaya kepada Allah. Tidak, amantu billah. Aku percaya dengan Allah. Bi'ilsahin, dengan cara menggandengkan hati kita. Jadi keimanan tidak cukup di kata-kata, tetapi harus muncul dari tasdik biqalbin, pembenaran dalam jiwa, dalam hati, muncul takrir bilisan, kemudian akmal biarkan, muncul dalam pengucapan di lisan kita, muncul dalam laku perbuatan kita. Baik, saya kira ini. Terima kasih. Hadana wa yakum.
nasrum minal qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.